Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pembelajaran berikutnya, yaitu kita meneruskan pembagian senyawa oksida yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau pada minggu lalu kita sudah mempelajari oksida basa dan juga oksida asam, maka pada video ini kita akan mempelajari tentang oksida amfoter, oksida indiferen, dan oksida lain. Oke, oksida amfoter. Senyawa oksida amfoter itu? Oksida amfoter itu yaitu suatu oksida logam atau non-logam, jadi bisa logam, bisa non-logam, yang dapat bersifat baik sebagai oksida basa atau oksida asam. Nah, karena pengertiannya tadi ya, dia bisa dari oksida logam, bisa juga dari oksida non-logam, maka sifatnya nanti dia bisa bertindak sebagai oksida basa, bisa juga sebagai oksida asam. Macam-macamnya apa saja? Ada 10 macam oksida yang termasuk dalam senyawa oksida amfoter, dan ini harus dihafalkan anak-anak ya. Untuk pelajaran kimia dasar 2 ini memang materinya cukup banyak yang menghafalkan ya. Nah, jadi saran ibu jangan, kalau bisa nih, kalau ada kesempatan, ada waktu, tolong dicicil apa yang perlu dihafalkan terlebih dahulu. Jangan nanti di akhir pembelajaran baru kalian hafalkan semuanya. Itu akan lebih membuat kalian susah kalau menghafalkan semua materi hanya dalam misalnya satu waktu saja. Gitu anak-anak ya. Nah, untuk oksida amfoter ini ada 10 macam, ada 10 senyawa oksida, yaitu ZNO, PBO, SNO, SNO2, Al2O3, Cr2O3, As2O3, As2O5, Sb2O3, dan Sb2O5. Nah, Ibu minta sebagai tugas mandiri, ya, tugas mandiri, tolong namakan senyawa-senyawa ini, baik dengan nama sistem baru ataupun dengan sistem lama, ya, sebagai latihan kalian juga. Bisa dimengerti ya, tolong dinamakan. ZNO itu namanya apa? Ibu kasih contoh satu aja ya, ZNO. Nah, ZNO ini, Zn, dia hanya punya satu macam valensi. Karena hanya satu macam valensi, berarti kalau nanti kalian ingin menuliskan dengan sistem baru, maka kalian tidak perlu menuliskan nomor valensinya. Cukup tuliskan seng oksida. Atau bisa juga kalian tuliskan zinkum oksida. Untuk selanjutnya, mulai PBO sampai dengan Sb2O5, Ibu minta kalian tuliskan nama senyawanya apa sebagai latihan mandiri. Oke, lanjut ya. Nah, karena dia bisa sebagai oksida basa, bisa juga sebagai oksida asam, maka hal ini mengakibatkan oksida amfoter ini mempunyai bentuk asamnya dan juga bentuk basanya yang dikenal sebagai asam amfoter dan juga basa amfoter. Contoh, ZNO, dia punya asam amfoter dan juga punya basa amfoter. Asam amfoternya apa? H2ZNO2. Sedangkan basa amfoternya ZNOH 2 kali. Sama kayak sebelumnya. Untuk macam-macam asam amfoter dan juga basa amfoter ini, ya sedikit banyak harus dihafalkan juga ya anak-anak ya. Tapi kalau untuk basa sebetulnya tidak terlalu susah kalau yang basa ya. Kalau yang basa kalian tinggal melihat berapakah valensi dari si logam. Contoh ZNO. ZNO di sini valensinya yaitu 2. Oh, berarti basa amfoternya ZNOH 2 kali. OH di sini, jumlah OH di sini mengikuti berapakah valensi dari logam. Logamnya apa? Zn. Contoh lain misal PBO. PBO di sini dia punya valensi yaitu 2, sehingga OH yang terikat pada basa amfoternya juga 2, yaitu PBOH 2 kali.
Oke, kita contoh yang lain yang agak-agak susah, misalkan Sb2O5. Berapakah valensi dari Sb pada senyawa Sb2O5? Yaitu 5. Maka basa amfoternya nanti mengikuti. Jumlah OH di sini mengikuti jumlah valensi si Sb. Sehingga basa amfoternya yaitu SbOH 5 kali. Untuk asamnya agak susahnya karena tidak seperti basa yang kalian bisa dengan mudahnya hanya dengan mengikuti logam pada oksidanya. Kalau asam ini memang caranya dengan menghafalkan anak-anak ya kalau yang asam ini ya. Tapi kalau basa tadi agak sedikit lebih mudah karena kalian hanya bisa mengetahuinya dengan menghitung berapakah valensi dari logam pada senyawa oksidanya. Oke, kita lanjut ya. Untuk senyawa oksida indiferen, nah senyawa oksida indiferen ini artinya apa? Berkebalikan dengan oksida amfoter. Oksida indiferen ini dia oksida logam, bisa sama ya, bisa dari oksida logam, bisa juga dari oksida non-logam. Tetapi dia tidak tergolong pada oksida basa atau oksida asam. Paham ya perbedaannya ya? Jadi kalau oksida amfoter sama oksida indiferen itu sama-sama, bisa dari oksida logam, bisa juga dari oksida non-logam. Tetapi perbedaannya untuk oksida amfoter dia dapat bertindak dapat termasuk dalam oksida asam, dapat juga termasuk dalam oksida basa. Tetapi kalau oksida indiferen kebalikannya, dia tidak tergolong di kedua-duanya, tidak tergolong di oksida basa dan tidak tergolong pula di oksida asam. Macam-macamnya ada 8, yaitu ada H2O, CO, N2O, NO, NO2, PbO34, PbO2 dan MnO2. Nah, khusus Pb3O4 ini dia punya nama. Ya, ini agak susah kalau misalnya kalian tulis namanya dengan sistem lama sistem baru ya. Ini karena nanti ini juga termasuk dalam oksida campuran. Jadi biasanya Pb3O4 ini dikenal dengan istilah meni. Ya. Meni, ini kayaknya sudah pernah dijelaskan juga oleh Ibu Lela. Meni, kalau meni ini adalah campuran pada kayu, biasanya digunakan pada kayu ya. Nah, yang terakhir oksida lain. Oksida lain di sini kita bagi ada 3. Ada peroksida, superoksida, dan oksida campuran. Peroksida sendiri artinya yaitu, kalau dari pengertiannya, peroksida berarti oksida logam yang terbentuk dari oksigen dengan biloks O-nya sama dengan -1. Nah, jadi untuk peroksida dengan superoksida ini punya kekhususan. Biasanya yang kita kenal selama ini, biloksnya O itu berapa? -2 kan? Tapi khusus untuk senyawa peroksida dan senyawa superoksida, O-nya bukan lagi -2. Tetapi kalau untuk peroksida, biloks O-nya yaitu -1. Ya. Contohnya di sini yaitu H2O2. Cara menghitungnya, kita bukan dimulai cara menghitung berapakah biloks O di sini, kita bukan memulainya dari O, tapi kita mulai dari H. Biloks H di sini sudah pasti +1. +1 kalikan 2 hasilnya +2. +2 berarti supaya hasilnya 0, biloks total dari O-nya yaitu -2. Karena O-nya ada 2, maka kita bagi 2 menghasilkan biloks -1. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan ya di video yang lain. Ya, cara menghitung biloks peroksida ini akan Ibu jelaskan pada video yang lain. Oke? Begitu juga pada Na2O2. Biloks O di sini
Cara menghitungnya juga sama seperti pada H2O2. Kita mulai dari Na. Na itu biloxnya plus 1. Plus 1 kalikan 2. Sama dengan plus 2. Kemudian plus 2 ini, supaya hasilnya 0, maka bilox total dari O-nya minus 2. Karena O-nya ada 2 sehingga bagi 2 menjadi 2 dibagi 2 menjadi min 1. Paham ya? Paham anak ya? Sama ya? Jadi bilox O-nya bukan min 2 tapi minus 1. Ciri pada senyawa peroksida yaitu kelebihan 1 atom oksigen dibandingkan senyawa oksida biasa. Kalau kalian perhatikan, senyawa oksida biasanya apa? H2O. Kalau menjadi senyawa peroksida, maka O-nya akan kelebihan 1, menjadi H2O2. Contoh lain, Na2O2. Kalau oksida biasanya apa ini? Na2O. Kalau kelebihan 1 oksigen, menjadi Na2O2. Itu ciri khas dari senyawa peroksida. Nah, untuk senyawa superoksida, berarti oksida logam yang jumlah oksigennya lebih 1 dibandingkan senyawa peroksida. Itu pengertian sekaligus cirinya ya. Contohnya yang ini. Nah, Na2O2. Contohnya di sini ya anak-anak ya. Na2O2. Sebentar. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Untuk superoksida itu, ulang lagi ya, superoksida artinya yaitu oksida logam yang jumlah oksigennya lebih 1 dibandingkan senyawa peroksida. Atau ada juga pengertian lain, yaitu bilox O-nya sama dengan minus 1/2 atau minus 2/3. Nah, untuk yang senyawa oksidanya itu kelebihan O-nya kelebihan 1 dibandingkan senyawa peroksida, contohnya di sini yaitu MgO3. MgO3 kalau di senyawa peroksida yaitu MgO2. Itu senyawa peroksidanya, MgO2 ya, anak-anak ya, supaya bilox O-nya sama dengan minus 1. Jadi senyawanya MgO2 itu senyawa peroksida. Tapi ketika dia menjadi superoksida, maka O-nya kelebihan 1, menjadi MgO3. Berapakah bilox O-nya di sini? Kita menghitungnya bukan dari O, tapi kita hitung dari Mg. Mg biloxnya plus 2, ingat golongan 2A ya, sehingga dia biloxnya plus 2. Plus 2 karena jumlah Mg-nya 1 kalikan 1, maka hasilnya sama dengan plus 2. Ingat, bilox suatu senyawa harus sama dengan 0. Maka bilox total dari O di sini itu berapa? Minus 2. Karena O-nya ada 3, maka minus 2 dibagi 3, sehingga bilox O pada MgO3 yaitu minus 2/3. Untuk yang NaO2, bilox O-nya bukan minus 2, melainkan minus 1/2. Cara menghitungnya bagaimana? Kita memulai menghitungnya bukan dari O, tapi dari Na. Na golongan 1, maka dia biloxnya adalah plus 1. Plus 1 karena jumlah Na-nya hanya 1 kalikan 1. Plus 1 kali 1 sama dengan plus 1. Ingat, bilox suatu senyawa itu sama dengan 0. Sehingga bilox total dari O-nya harus min 1. Karena O-nya ada 2 bagi 2, jadi minus 1 bagi 2 sama dengan minus 1/2. Oke, anak-anak, kalian agak susah mungkin ya memahaminya. Nanti akan Ibu buatkan video yang lain yang membahas khusus untuk menghitung bilox supaya kalian tidak bingung ya. Oke. Ya, yang terakhir yaitu oksida campuran.
Oksida campuran artinya oksida logam yang merupakan campuran dari dua macam senyawa oksida. Contohnya hanya ada dua ya, Fe3O4 dan Pb3O4. Fe3O4 itu berarti campuran dari FeO dan Fe2O3. Sedangkan Pb3O4 itu merupakan campuran dari PbO dan juga PbO2. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Oke. Nah, untuk menamakannya, bagaimana menamakan senyawa peroksida? Oke, kita pelajari bersama di sini. Contoh, H2O2. Namanya yaitu unsur yang pertama, berarti di sini H ya, diikuti dengan kata peroksida. Contohnya H2O2, berarti namanya menjadi hidrogen peroksida. Contoh lain, Na2O2, berarti namanya menjadi natrium peroksida. Contoh lain, K2O2. Unsur pertamanya apa? Kalium, diikuti dengan kata peroksida, maka namanya menjadi kalium peroksida. MgO2 namanya menjadi magnesium peroksida. CaO2 namanya menjadi kalsium peroksida. Dan yang terakhir yaitu BaO2 namanya menjadi barium peroksida. Nah, berarti kalian harus tahu ini senyawa oksidakah atau peroksidakah atau superoksidakah? Taunya dari mana? Dari bilox O-nya. Nah, berarti kalian harus bisa menghitung bilox O. Harus bisa cara menentukan bilox unsur pada suatu senyawa. Kalau kalian bisa menentukan, berarti kalian bisa membedakan mana senyawa oksida biasa, mana senyawa peroksida biasa, mana senyawa peroksida, dan mana senyawa superoksida. Kalau senyawa oksida biasa, O-nya biloxnya -2. Kalau peroksida, O-nya biloxnya yaitu -1. Kalau superoksida bisa -1/2 atau -2/3. Berarti itu senyawa superoksida. Dikenali dari bilox. Bisa difahami ya? Oke, selanjutnya. Untuk superoksida, kalian cukup menggantinya kata-kata peroksida tadi menjadi superoksida. Contoh, Na2O2. Ingat, di sini ya, ada Na2O2. Nah, ini kalau yang seperti ini tidak bisa disamakan ya. Maka, kalian harus paham betul, harus hafal betul kalau Na2O2 itu adalah senyawa superoksida karena tidak bisa disetarakan menjadi NaO. Tidak sama ya, tidak ada. Jadi kalian harus paham betul, harus hafal betul mana senyawa superoksida itu ya. Na2O2 tahu superoksida dari mana? Lagi-lagi dari bilox. Biloxnya yaitu -2/3. Kalau biloxnya sudah perperan kayak gitu berarti dia termasuk dalam senyawa superoksida. Sehingga namanya menjadi logam yang pertama diikuti dengan kata-kata superoksida. Sehingga namanya menjadi natrium superoksida. Ini tidak ada sistem baru ya, namanya seperti ini. KO2 berarti namanya menjadi kalium superoksida. Dari mana Bu tahu ini superoksida? Dari bilox. Bilox O di sini yaitu -1/2. Nanti ya, coba kalian lihat penjelasan di video lainnya tentang tata nama. Akan Ibu buatkan video yang khusus membahas tentang tata nama, di mana di dalamnya juga akan Ibu jelaskan cara menghitung bilox. MgO3 namanya magnesium superoksida. CaO3 namanya yaitu kalsium superoksida dan BaO3 namanya barium superoksida. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu seputar senyawa oksida amfoter, senyawa oksida indiferen, dan senyawa oksida lain. Semoga penjelasan dari Ibu ini bisa difahami dengan baik.
Jika ada yang masih kurang difahami atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada saat jam pelajaran Kimia Dasar 2. Ya, akan kita adakan diskusi di situ. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.